Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses Sobat PST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam breeding sapi, ada beberapa faktor penting yang perlu kita perhatikan dan lakukan agar kita tentunya sesuai harapan kita bisa menghasilkan pedet setiap tahunnya. Adapun salah satu faktor penting yang perlu kita perhatikan adalah dari waktu pengawinan atau yang sekarang itu mayoritas dilakukan dengan IB. Sehingga ketika kita melakukan IB dalam waktu yang tepat, kemungkinan besar atau presentasi dari sapi mengalami bunting itu akan lebih besar Sobat PST. Dan di sini saya juga akan sedikit berbagi pengalaman mengenai bagaimana saya dalam melakukan IB terhadap ternak sapi saya. Kita menuju untuk indukan di sebelah sini. Jadi untuk indukan di sebelah sini itu dari segi birahinya relatif panjang Sobat PST. Bahwasanya pada umumnya untuk pengekspresian sapi birahi itu kurang lebih berkisar antara 8 sampai 24 jam. Dan pengekspresian tersebut bisa kita ketahui dari tanda-tanda atau ciri-ciri sapi sedang birahi. Adapun ciri-ciri atau tanda-tanda sapi sedang birahi itu diantaranya adalah sapinya teriak-teriak atau mengeluarkan suara tertentu, kadang menaiki teman, kadang ketika dinaiki teman itu diam saja, ekornya digibas-gibaskan atau diangkat ke atas, vulvanya membengkak atau kemerah-merahan, dan yang menjadi ciri khusus atau ciri utama menurut saya itu adalah dari segi keluarnya lendir bening. Jadi kalau untuk sapi kita itu mengeluarkan lendir bening itu merupakan tanda sapi sedang birahi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya untuk pengekspresian sapi birahi itu umumnya berkisar antara 8 sampai 24 jam. Berbeda untuk sapi ini. Untuk sapi ini birahinya relatif panjang karena sampai 4 bahkan 7 hari. Jadi 4 sampai 7 hari itu berdasarkan pengalaman saya tetap mengeluarkan lendir bening yang menunjukkan sapi sedang birahi Sobat PST. Oleh karena itu kita sebagai peternak sapi terutama yang melakukan breeding, kita perlu memahami dan mencermati betul bagaimana karakteristik dari sapi-sapi yang kita pelihara. Sehingga ketika kita sudah paham betul mengenai karakteristik indukan atau sapi betina yang kita pelihara, kita dapat melakukan IB itu dengan tepat, dengan optimal, sehingga kemungkinan besar sapi kita bunting itu akan lebih besar Sobat PST. Untuk sapi ini di kandang saya sudah cukup lama, sudah hampir 10 tahun. Ini sudah 10 tahun dan dulu belinya itu masih pedet berumur 5 bulan. Kalau nggak salah dulu harganya sekitar 4,5 sampai 5 juta lah. Jadi dulu untuk belinya pedet. Dan alhamdulillah untuk indukan ini di kandang saya sudah beranak kurang lebih 6 kali. Dari 6 kali itu 2 kali jantan dan 4 kali betina. Akan tetapi untuk satu jantan itu lahirnya prematur dan tidak bisa terselamatkan, dan tentunya hal tersebut bisa menjadi pembelajaran tersendiri bagi kita sebagai peternak sapi agar lebih hati-hati lagi dan memperhatikan kondisi dari ternak sapi kita untuk menghindari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Seperti itu. Jadi untuk sapi ini dari pengekspresian birahi atau keluar lendir itu relatif lama Sobat PST. Berkisar 4 sampai 7 hari. Sehingga kalau kita tahu dengan karakteristik sapi kita bisa melakukan IB dengan tepat
agar mendapatkan hasil yang kita harapkan, terutama bisa menghasilkan pedet pada setiap tahunnya. Kita bisa lihat untuk pagi ini masih mengeluarkan lendir bening seperti ini, dan ini sudah terjadi kurang lebih 4 hari ini. Jadi sudah 4 hari sudah menunjukkan sapi ini birahi, dan saya akan menunggu lagi apakah nanti sore masih mengeluarkan lendir lagi. Kalau nanti sore masih mengeluarkan lendir lagi, kita akan menunggu besok lagi dan seterusnya. Karena untuk proses IB itu kita usahakan bahwasannya sudah tidak ada lendir yang keluar lagi. Karena ketika kita melakukan IB dan untuk lendir yang keluar setelah IB itu masih banyak, untuk presentasi atau kemungkinan sapi kita bunting itu juga akan lebih sedikit sobat BST. Bahkan hampir mayoritas itu gagal. Jadi memang harus mengupayakan untuk proses IB itu sudah kering, istilahnya sudah kering, tidak ada lendir yang keluar lagi. Dan mungkin tentunya dari sobat PST semua itu ada sapinya dari segi birahinya itu ada yang birahi diam, ada yang berisik. Kalau birahi diam itu relatif diam atau tenang dan hanya mengeluarkan lendir saja. Jadi seperti ini, seperti sapi ini tuh untuk birahinya diam, dan untuk sapi ini juga birahinya diam sobat PST. Dan untuk sapi ini dulu saya kawinkan itu masih berkisar umur 9 menuju 10 bulan. Dan alhamdulillah ketika satu kali proses IB itu jadi, dan semua itu tergantung pada proses atau waktu pengawinan dan kembali lagi pada kehendak yang maha kuasa. Jadi yang penting kita itu harus teliti, harus telaten, harus sabar ketika kita melakukan breeding sapi. Karena ada beberapa sapi itu yang memang dari segi pengawinannya mudah bunting, dan ada juga yang agak susah. Jadi memiliki karakteristik masing-masing, baik dari segi birahinya dan lain sebagainya. Kalau untuk sapi ini dulu itu saya kawinkan yakni 8 jam pasca mengeluarkan lendir. Jadi pasca mengeluarkan lendir itu saya kawinkan. Saya juga ingin mengingatkan lagi untuk teman-teman atau sobat PST yang melakukan breeding sapi, kita perlu untuk membuat kalender atau penanggalan sapi kita birahi, dan juga kita dapat melakukan pengecekan. Jadi untuk siklus birahi sapi itu kurang lebih berkisar 18-24 hari. Sehingga ketika kita misal mengawinkan sapi di hari ini, kita bisa melihat 18-24 hari ke depan untuk sapinya itu birahi lagi atau tidak. Jadi seperti itu, agar ketika kita melakukan breeding sapi itu bisa lebih mantep lah, bisa lebih jelas bagaimana kondisi birahi sapi, teratur atau enggak. Karena kalau untuk proses atau sapi birahi itu tidak teratur, kita perlu melakukan penanganan, terutama memanggil dokter hewan sehingga bisa ditangani dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena di saat ini itu banyak sekali dari sapi-sapi betina yang mengalami gangguan pada reproduksinya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya saya juga ingin menyampaikan beribu terima kasih kepada sobat PST yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Semoga bisa terus berkembang dan membantu juga mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.